Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sistem absensi mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mubni dengan NIM 2025-31042. Saya Diana Clarissa dengan NIM 2025-31041. Saya Rafa Awan Risma dengan NIM 2025-31030. Baik, kami di sini akan mempresentasikan sistem absensi mahasiswa. Transisi menuju pencatatan digital, rentan kesalahan dan hilang. Proses pencatatan kehadiran dilakukan di atas kertas, sangat rentan terhadap kehilangan data secara fisik dan memakan waktu saat harus direkap ulang. Cepat, sentralisasi, dan otomatis. Digitalisasi menggunakan komen Chrome atau terminal. Data tersimpan secara terstruktur selama program berjalan, memungkinkan input cepat dan pencarian instan tanpa tumpukan kertas. 3 pilar pengembangan program. Yang pertama adalah otomatisasi sederhana, membangun sistem dasar, menciptakan sistem absensi mahasiswa sederhana yang sepenuhnya beroperasi melalui antarmuka konsol CLI Python. Yang kedua adalah latihan algoritmik, penerapan konsep inti, melatih penggunaan dan integrasi struktur data fundamental seperti fungsi, list, dictionary, serta logika pencabangan dan perulangan. Yang terakhir ada aksesibilitas data, kemudahan operasional, menghilangkan friksi dalam pencatatan dan dengan menyediakan fitur penambahan data dan pencarian instan berbekal identitas unik atau NIM. Selanjutnya ada arsitektur data, list dan dictionary, daftar absensi atau list, data mahasiswa. Terus ada nama, yaitu Budi, NIM 2025-31000, statusnya hadir. Nah, matriks kemampuan sistem, fitur utama, tambahkan absensi, mengumpulkan input dari pengguna, nama, NIM, status, dan langsung menginjeksinya ke dalam daftar absensi. Kedua, tampilkan absensi, membaca seluruh data di dalam memori dan menampilkannya. Jika memori kosong, sistem memberikan peringatan validasi. Ketiga, cari mahasiswa. Mesin pencari internal memindai data berdasarkan primary key atau NIM untuk menemukan dan menampilkan profil spesifik. Keempat, keluar, menghentikan loop utama program dan menutup aplikasi secara aman. Baiklah, karena di sini ada flowchart, kita langsung jelasin dengan programnya aja. Baiklah, di sini ada cara kerja programnya sendiri, yaitu sistem absensi mahasiswa. Yang pertama adalah kita menambahkan absensi dengan kita mengetik satu, memasukkan nama, misalnya Dafa, terus NIM 078, statusnya hadir. Itu dia akan menginput data ke dalam sistemnya. Apabila kita memilih pilihan kedua, dia akan menampilkan pilihan inputan yang telah kita masukkan tadi, dan dia akan terdaftar sebagai siswa, yaitu Dafa dengan NIM 078, statusnya hadir. Jika kita menambahkan yang lain lagi, misalnya kita pilih pilihan satu, namanya Ian 000 hadir. Nah, dia akan terus looping, terus melanjutkan dengan melanjutkan nomor yang sudah diurutkan. Dan apabila jika kita misalnya belum menginput data, misalnya kita langsung memilih pilihan kedua, maka dia akan menampilkan belum ada data absensi, artinya kita belum input satupun data. Dan untuk pencarian mahasiswa, kita harus menambahkan datanya dulu, dimana kita masukkan inputnya di satu. Nah, kita akan mencari data pencari mahasiswanya ketika terus masukkan NIM yang cari.
Nah, maka dia akan menampilkan data ditemukan, nama, Dava, NIM 078 dengan status hadir. Lalu jika kita mencari siswa yang belum diinput atau tidak terdaftar, dia akan memprint data mahasiswa tidak ditemukan, dan ini akan terus ngelupin ke sistem absensi mahasiswa sampai kita mengetik 4 atau keluar. Dimana kalau kita mengetik selain dari 1, 2, 3, 4, dia akan memprint pilihan tidak valid. Lalu 4 untuk mengakhiri program, dia akan memprint program selesai. Lanjut dari hasil pembelajaran sintesis teori ke praktik, konsep Python, list dan dictionary masuk ke siklus menu utama, menjaga aplikasi tetap hidup di terminal hingga penggunaan memberikan perintah keluar. Di sebelah sini ada fungsi aplikasinya, di sebelah sini ada konsep Python-nya. Lalu perulangan atau while loop akan masuk ke penyimpanan data dan navigasi dan validasi. Di penyimpanan data digunakan sebagai database in memory untuk menyimpan dan mengelompokkan profil mahasiswa, sedangkan di navigasi dan validasi mengarahkan input menu pengguna dan menentukan respon saat data dicari atau ditemukan atau kosong. Lanjut, ada percabangan if, elif, atau else. Dia masuknya ke siklus menu utama, menjaga aplikasi tetap hidup di terminal hingga pengguna memberikan perintah keluar. Peta jalan pengembangan sistem atau roadmap, kondisi saat ini dan rencana pengembangan. Penyimpanan data atau storage, kondisi saat ini memori sementara atau RAM, data hilang saat aplikasi ditutup, dan rencana pengembangannya integrasi file atau database, data per sistem dan aman. Lanjut ada fungsionalitas data atau CRUD. Kondisi saat ini basic atau create and read, hanya tambah, lihat, dan cari. Dan rencana pengembangannya full CRUD, update, dan delete. Full CRUD, update, dan delete, fitur edit, status, dan hapus data. Yang terakhir ada antarmuka pengguna atau interface. Pada kondisi saat ini yang menggunakan command line interface, CLI atau terminal. Dan rencana pengembangannya graphical user interface atau GUI, tampilan visual yang lebih menarik dan interaktif bagi pengguna awam. Dan mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.